hari Selasa kemarin tanggal 9 Juli 2024 Bapak Presiden telah menandatangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hasyim Asyari sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Komisi Pemilihan Umum KPU punya tugas berat setelah ketuanya Hasyim Asyari diberhentikan dari tugasnya oleh DKPP. Hasyim terbukti bersalah melakukan tindak asusila terhadap panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda berinisial CAT. DKPP berkesimpulan demi melancarkan pendekatannya ke korban. Bahwa Teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar Teradu menggunakan kendaraan dinas milik Teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Bukannya menyesal, Hasyim Asyari malah berterima kasih pada DKPP karena sudah membebaskannya dari tugas berat sebagai penyelenggara pemilu. Saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. PLT Ketua KPU Muhammad Afifuddin memastikan tahapan Pilkada 2024 tidak akan terganggu pasca kasus ini. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Kasus ini harus jadi momentum pembenahan KPU agar lebih independen dan berintegritas jelang Pilkada 2024. Tim Liputan Kompas TV. Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asyari yang berujung sanksi pemecatan dari Ketua KPU. Melalui akun X pribadinya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024 dan seluruh komisioner harus diganti. Secara umum, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Tulis Mahfud MD di akun X pribadinya. Saudara Mahfud MD menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asyari yang berujung sanksi pemecatan dari Ketua KPU. Menurut Mahfud, KPU tidak layak sebagai penyelenggara pilkada dan seluruh komisioner harus diganti. Apakah KPU memang tidak layak sebagai penyelenggara pilkada? Kami akan membahasnya bersama dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, dan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar. Selamat petang Mbak Bivitri. Bang Doli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bivitri, Anda setuju dengan pernyataan Pak Mahfud bahwa KPU saat ini sudah tidak layak menjadi penyelenggara pilkada? Setuju. Karena gini, saya paham ya, karena kalau yang bilang Pak Mahfud sebagai mantan kontestan, pasti kita punya skeptisisme dan itu baik. Tapi kita mesti lihat substansinya bahwa memang yang jadi persoalan kan bukan hanya kasus asusila yang sekali ini. Tapi sebenarnya ketua KPU-nya itu sudah bermasalah, sudah kena beberapa kali peringatan keras terakhir, tapi terakhir terus, akhirnya bisa juga diganti oleh DKPP, dan tidak semuanya persoalan asusila. Tapi bahkan ada persoalan-persoalan lain yang sifatnya lebih substantif, seperti misalnya waktu itu terkait dengan pencalonan wakil presiden dan wakil presiden, misalnya begitu. Jadi artinya dia rekam jejaknya memang sudah bermasalah, bukan soal asusilanya saja. Dan saya juga ingin menyoroti tidak hanya ketua ya, karena kita bisa melihat
pernyataan yang tadi disampaikan secara arogan malah bilang alhamdulillah, kan artinya dia tidak merasa bersalah dan sangat arogan begitu ya, menunjukkan bahwa dia merasa memang sebaiknya dia tidak ada sesuatu pun yang dia langgar, sehingga akhirnya dia merasa rugi loh, kalian yang rugi kehilangan kami. Tapi kalau menurut Anda Mbak Fitri, kalau ini tidak diganti dan tidak memungkinkan untuk diganti, apakah nanti akan berdampak secara spesifik gitu? Iya, berdampaknya karena memang keseluruhan KPU yang sekarang ini kelihatan perilakunya yang tidak profesional. Jadi kita lihatnya kepada profesionalisme kerja KPU yang sebenarnya sejak pemilihan presiden yang lalu, pemilihan pemilu yang lalu juga sudah kelihatan, tapi ditahan terus begitu. Nah, saya khawatir kalau ini diteruskan sampai ke pilkada, memang akibatnya adalah kesalahan yang sama akan terjadi lagi, dan tentu saja kita akan melihat pilkada yang juga kekurangan legitimasi karena situasi seperti yang sekarang. Oke, Bang Doli, bisa kalau komisioner ini diganti dalam waktu cepat tanpa menunda November ada pilkada? Ya, pertama tentu Pak Mahfud, ya, Mbak Bivitri, siapa saja boleh saja memberikan komentar ya, berpandangan seperti itu. Tetapi kan ini bukan soal sederhana gitu ya. Dan kemudian kita juga jangan mengeneralisir ya kasus yang menimpa satu orang, kemudian itu digeneralisir dan kemudian disimpulkan perbuatan institusi. Ya, kalau kita bicara soal Tapi kan ini Hasim ketuanya, Pak. Bung. ya kan udah diganti. Hari ini kemarin sudah dikeluarkan Kepres pemberhentiannya. Nah, makanya kami sebenarnya segera menunggu ya supaya Presiden mengirimkan surat ke DPR untuk segera memproses penggantiannya secara cepat. Nah, kita menunggu itu supaya memang kita segera mengganti siapa pengganti dari Hasyim Asyari dan mereka kembali bekerja. Nah, jadi kita melihatnya juga harus membedakan antara masalah individu dengan masalah institusi. Nah, kalau bicara soal institusi kan sejauh ini juga berjalan tuh bagus-bagus saja kalau pilkada ya. Apalagi kan sebetulnya kalau KPU RI ini sifatnya cuman supervisi dan kemudian membuat regulasi. Secara teknis teman-teman yang melaksanakan itu adalah teman-teman di provinsi, kabupaten, kota dan sampai ke tingkat yang paling bawah. Nah, kita saya kira lebih bagus energinya ya untuk fokus bagaimana persiapan itu lebih baik ya. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan yang selama ini ditunjukkan oleh teman-teman KPU RI, ya kita awasi aja secara lebih ketat gitu. Ketimbang misalnya kalau kita mau ganti, ya prosesnya cukup ya lama, itu nggak sederhana, harus ada kalaupun misalnya mau diambil yang sekarang ya itu nggak cukup ya, karena sudah ada yang meninggal, terus kemudian sudah ada yang punya jabatan yang lain dan segala macam. Jadi artinya baik, kami tangkap harus Mbak ada Bivitri, kami tangkap Bang Doli. Anda setuju kalau seperti Bang Doli bilang bahwa KPU ini sebenarnya hanya bertugas untuk supervisi dan regulasi, jadi mungkin kalau bisa disimpulkan seharusnya dan sejatinya tidak akan mengganggu proses ataupun kegiatan kita nanti di November ada pilkada? Ya, masalahnya adalah pemilu dan termasuk pilkada itu memang persoalan teknis semua. Jadi bahwa KPU tugasnya adalah membuat regulasi, betul, tapi pada akhirnya mereka akan menjalankan keseluruhan aspek pelaksanaan pemilihan umum. Saya kasih contoh ya, misalnya kemarin tuh waktu ada putusan Mahkamah Agung soal umur ya, 30 tahun jadinya 1 Januari. Itu kan pada akhirnya yang mengambil keputusan itu adalah harus KPU. Nah, itu contoh konkretnya bagaimana akhirnya KPU bisa memilih dan untuk berpihak ataupun tidak berpihak gitu. Sementara dalam kasus lainnya putusan Mahkamah Agung juga, PKPU juga soal keterwakilan perempuan, KPU tidak melakukan tindak lanjut apapun sehingga akhirnya di MK dinyatakan paling tidak di Gorontalo misalnya harus diulang pemilunya. Nah, itu contoh konkret bahwa memang pemilu adalah soal regulasi dan soal teknis sehingga kalau dikatakan cuma ya saya kira tidak sesederhana itu karena pada akhirnya memang pemilu itu urusan yang sangat rumit teknisnya dan justru di tingkatan teknis itulah bisa terjadi hal-hal yang melanggar asas
langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil itu, Mbak. Bang Doli, jika Anda menyebut bahwa tidak memungkinkan ini untuk diganti Komisioner KPU, bagaimana lalu DPR memastikan bahwa Komisioner KPU ini benar-benar berintegritas dan juga melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik dan benar? Ya, kita bicara soal pilkada ya sekarang ini ya. Nah, kalau bicara dengan pilkada tentu beda dengan pilpres dan pileg. Makanya saya katakan dalam menghadapi pilkada ini, itu secara teknis pekerjaannya lebih banyak dikerjakan oleh teman-teman di provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Makanya saya bilang KPU itu lebih pada supervisi dan pembuatan regulasi. Nah, yang berikutnya ya tentu kan selama ini juga kita melakukan fungsi kita ya untuk mengawasi. Kalau misalnya dicek beberapa kali itu ya, kita ini termasuk, bahkan ada juga di netizen itu yang mengatakan bahwa kita ini cerewet, rewel gitu ya. Kenapa kok Komisi 2 ditegur terus dan segala macam. Ya itu bagian dari tugas kami gitu loh. Pertanggungjawaban kami terhadap orang-orang yang kami berikan kepercayaan ya. Rakyat memberikan kepercayaan melalui kami kepada mereka untuk bekerja menyelenggarakan pemilu gitu. Nah, jadi pengawasan itu sebetulnya sudah berjalan selama ini, dan di luar kasus saudara Hasim ini kan sebetulnya juga ada tugas-tugas yang memang mereka sudah mereka kerjakan gitu. Terlepas misalnya ada kekurangan mungkin iya, dan itu menjadi evaluasi kita ke depan. Nah, dengan kejadian saudara Hasim ini kami juga udah ini sekarang kami juga kemarin nih kalau baca berita Komisi 2 mengkritik lagi nih, mereka sekarang KPU RI sedang melakukan tugas pekerjaan ke luar negeri misalnya ya, yang ada berapa komplain kita dapatkan dari para duta besar. Gitu. Artinya ikut mengawasi dan juga mengontrol kinerja dari KPU RI sendiri ya? Oh iya pasti itu kan mereka kan mitra kerja kami ya. Itu jadi tugas kami salah satunya mengawasi. Baik, terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, dan juga dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Mbak Bivitri Susanti, sudah memberikan perspektifnya pada Kompas Petang hari ini. Terima kasih.